Hey, terima suara kami dari Kalimantan TV. Mantap. Kita dari Kalimantan TV Studio coba menggali tentang proyek 2025 di Kota Waringin Barat. Ini kudengar ini ada beberapa berita, bahkan satu orang itu bisa mencapai 10 atau lebih mengerjakan proyek yang ada. Berarti kita anggap ini monopoli bagi orang yang lain. Sedangkan PT atau CP yang lain ini merasa tidak mendapatkan proyek. Jadi menurut saudaraku, apa masalahnya di Kota Waringin Barat? Terima kasih. Terus buat teman-teman yang saat ini mungkin tengah melihat, tengah mendengar di Kalimantan TV, sangat kita sayangkan yang saat ini munculnya opini yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa monopoli proyek ini hanya ada beberapa orang, segelintir oknum dari rekanan yang menguasai mulai kita lihat yang saat ini berkembang di tengah-tengah rekanan dari 15 sampai dengan 70 paket itu per orang, dan menggunakan nama fiktif untuk diajukan kepada pihak dinas. Ini semua sudah dilakukan tidak hanya pada saat ini saja. Jadi monopoli kegiatan yang seyogyanya asosiasi yang ada, ini asosiasi di bidang konstruksi, di bidang kontraktor yang ada di Kota Waringin Barat ini atau yang berada di Kalimantan Tengah ini, yang seharusnya yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenkumham dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan tentang aturan Undang-Undang belanja barang dan jasa, ini seharusnya sudah bisa melaksanakan kegiatan tersebut yang seharusnya, dan memang sudah menjadi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, baik daerah, provinsi ataupun pusat. Tapi, nah ini yang sangat kita sayangkan. Mohon maaf kepada seluruh pendengar, ini sebenarnya hanya tinggal bagaimana yang berkuasa saat ini untuk menindaklanjuti ini. Tapi kalaupun seandainya yang berkuasa berperan serta di dalamnya, ini yang menjadi permasalahan kita. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, makanya muncullah gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Muncullah gejolak-gejolak yang saat ini kita lihat bagaimana gejolak itu terjadi di luar daerah, bagaimana terjadinya di ibu kota. Nah, sementara gejolak-gejolak ini mulai dari pembicaraan apa yang diucapkan oleh wakil-wakil rakyat kita, oleh pemerintah daerah, provinsi, ataupun pusat, yang menyatakan sampai saat ini pernyataan apa yang disampaikan oleh wakil dari rakyat itu belum dicabut. Baik dari sisi kewenangan, baik dari sisi keuangan, bahkan sampai sisi kesejahteraan. Nah, yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah sisi kesejahteraan. Kesejahteraan ini banyak, mulai dari pendidikan, taraf ekonomi, bahkan sampai dari sisi pekerjaan. Kalau semuanya ini dimonopoli oleh orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan. Nah, ini mohon maaf sekali lagi, yang mengatasnamakan. Sehingga pihak pelaksana
pihak kedua, yaitu dari kepala dinas ataupun kepala badan, sebagai pelaksana penunjukan pihak ketiga, mereka tidak berani untuk melakukan ini terbuka. Karena ada komitmen. Karena ada komitmen inilah mereka takut. Yang pertama, mohon maaf, takut kehilangan jabatan. Yang kedua adalah takut apa yang sudah mereka lakukan kesalahan ini akan bocor, akan terbuka. Nah, dua prinsip inilah yang menjadi pegangan seluruh kepala OPD. Ada rasa ketakutan ini. Yang pertama adalah jabatan, kehilangan jabatan. Yang kedua adalah bocornya apa yang sudah mereka lakukan kesalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, kalaupun seandainya ini mereka mau terbuka, siapa sih pelaku oknum-oknum ini yang menguasai proyek? Kalau seandainya ini berani kepala dinas atau kepala OPD ini membuka kepada publik, saya yakin publik akan membela. Dan saya yakin asosiasi yang ada di Kota Waringin Barat ini akan membela. Saya yakin dan percaya itu. Tapi selama ini ditutupi dan seolah-olah dianggap ikut peran serta bekerja sama di sini, yang inilah yang menjadi kecaman mereka. Suatu saat ini pasti akan pecah. Ingat saja, pasti akan pecah dan mungkin akan lebih parah dari daerah-daerah lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi kita memohon permasalahan ini untuk bisa disikapi. Isu-isu yang berkembang baik dari sisi dari asosiasi kontraktor yang berkembang saat ini. Nah, ini supaya bisa disikapi oleh pemerintah daerah. Harus cepat menanggapi. Harus cepat. Pemerintah daerah harus bersikap. Loh, kontraktor saat ini, mohon maaf kepada rekan-rekan kontraktor, mereka dengan modal yang minimal, mereka ingin kerja. Karena ingin hidup 1 tahun lagi. Mereka ingin kerja, ingin hidup 1 tahun lagi. Tapi sementara perusahaan mereka ini wajib. Pajaknya dibayar. Segala sesuatunya ini mengeluarkan uang. Untuk memperpanjang pun keluar uang. Tapi setelah diperpanjang, pajak dibayar. Mereka tidak punya kerjaan. Apa yang mereka harapkan? Karena ada yang monopoli. Nah, karena ada yang monopoli. Yang monopoli ini juga, terus terang, mohon maaf sekali lagi, hanya kepada orang-orang tertentu, dan itu pun kadang-kadang fiktif. Kadang-kadang ini fiktif. Nah, kita minta ketegasan kepada kepala dinas, pemerintah daerah, terutama kami mohon kepada wakil kita yang duduk di parlemen, yang saat ini sebagai wakil kami di pemerintah daerah, di DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat ini, tolong ini disikapi. Kalau ini tidak disikapi, kita yakin dan percaya, ini akan pecah nanti. Ini kobar, ini sudah seolah-olah telur ada di ujung tanduk. Hanya tinggal menunggu angin sedikit saja, telur ini akan jatuh. Dan terus terang, ini sudah ada mulai, riak-riak kecil ini sudah mulai muncul. Salah satu contoh tuntutan-tuntutan dari masyarakat Kota Waringin Barat. Sudah mulai, walaupun ini dilakukan dengan jumlah yang minimal, jumlah yang sedikit. Tapi ada saatnya nanti akan muncul dengan jumlah yang besar. Nah, jadi kita memohon kepada pemerintah daerah, terus kepada instansi terkait lah, baik vertikal, ini untuk disikapi hal-hal ini. Jangan dibiarkan mereka ini mati kelaparan. Saya yakin dan percaya, rekan-rekan kita dari asosiasi kontraktor, asosiasi barang dan jasa ini, sangat-sangat memerlukan ini. Jangan biarkan mereka ini mati kelaparan. Saya yakin dan percaya itu. Bagaimanapun, mereka ini ingin hidup 1 tahun lagi. Karena tidak ada harapan yang lain untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Mau membuka lahan yang mana dibuka? Kalau kita lihat untuk UMKM yang diadakan itu setiap
bulan atau setiap minggu buka itu, apakah bisa menjamin untuk memajukan masyarakat menurut pandangan? Jadi kayak gini, UMKM ini ada klasifikasinya. Taraf hidup orang di Kota Waringin Barat ini tidak hanya terpaku pada kerjaan UMKM saja. UMKM ini ada orang-orang yang tertentu. Tidak serta-merta kontraktor harus menjadi UMKM juga. Tidak. Pekerja sawit, pekerja petani, nelayan, apakah dia harus jadi UMKM? Tidak. Jadi tidak menjamin. Memang ini untuk mengurangi, tapi tidak sepenuhnya. Hanya sebatas mengurangi. Dan ini pun tidak optimal. Kenapa saya sebutkan tidak optimal? Karena tidak ditetapkan tempat yang pasti. Kita sambung lagi tentang UMKM yang dibuka di jalan-jalan itu, apa manfaatnya? UMKM ini terus terang, yang ini UMKM maksudnya ini adalah UMKM berperiode ini. Ini berperiode. Yang 3 malam sekali. Iya. Ini berperiode, bukan UMKM tetap. Nah, sementara UMKM tepat adalah yang ada di Pangkalan Bunpak, DPP. Nah, DPP ini posisinya kenapa harus dipindahkan di jalur Iskandar itu yang dekat dengan Bundaran Pancasila? Sebenarnya di Pangkalan Bunpak ini mengundang remaja-remaja, mohon maaf, mengundang remaja-remaja untuk melakukan hal-hal yang di luar. Nah, ini mengundang karena daerah sana adalah di luar pantauan. Tapi seandainya UMKM ini tetap berada di jalur Iskandar itu, dekat dengan Bundaran Pancasila itu, tapi ditata yang sebenarnya. Terpantau. Nah, dan itu terpantau. Dan itu harus ditata, benar-benar ditata. Apa sih fungsinya Satpol PP? Kalau tidak mampu untuk menata ini, diperbolehkan jualan di situ, ditetapkan seperti pada kabupaten-kabupaten lain yang berada di Pulau Jawa. Satu daerah itu akan hidup apabila UMKM tetapnya itu mendapatkan tempat yang pasti. Kayak disampit lah di bawah terowongan itu. Nah, kita lihat. tapi pada jam-jam tertentu. Mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam. Udah, jam 11 malam atau maksimal jam 12 malam. Harus tutup semua, bersih. Kenapa ini harus dipindah ke Pangkalan Bunpak? Pangkalan Bunpak ini bukan lagi penanganannya berbeda. Pangkalan Bunpak ini penanganannya kan berbeda sudah. Terkondisikan atau tidak? Terutama nih, yang di belakang-belakang sana. Di dalam pantauan atau tidak? Yang sepi-sepi. Yang sepi-sepi di sana. Terpantau atau tidak? Nah, ini akan mengundang. Ini akan berbahaya. Merusak generasi Nah, muda. ini salah satu. Dan UMKM yang dilakukan, mungkin yang saya bilang tadi adalah periode, UMKM periode. Apakah pelaku-pelaku UMKM ini ada pelaku yang tetap? Ya. Pelaku yang tetap. Ini kan pelakunya ini pelaku tetap, tapi apabila dibuka di daerah lain, di kelurahan yang lain, maka pelaku itu lagi yang membuka UMKM ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Bergiliran. Tidak. Nah, seandainya kita ini ada beberapa kelurahan dan desa. Kampung baru. Nah, ya itu. Jadi kelurahan baru, kelurahan Raja, kelurahan Mendawai, Sidorijo, Madurijo. Ini masing-masing membuka. Masing-masing membuka, ada wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh kelurahan ataupun pemerintah daerah yang menjadi pusat kuliner. Pusat kuliner. Kalau seandainya mungkin, kalau yang di Mendawai di jalur lapangan Korindo, mungkin. Kalau di sana tidak layak, cari posisi yang pas di mana. Nah, terus di Kelurahan Raja, di mana? Mungkin di alun-alun lapangan Tugu, karena alun-alun ini adalah wilayahnya kerajaan. Mungkin jangan kita kotori lah dengan hal-hal seperti itu. Cari tempat lain. Atau di lapangan Termili. Atau daerah yang lain yang memang sesuai yang layak. Yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kelurahan baru di lapangan Tembaga. Saat ini. Tapi kenapa di lapangan Tembaga ini malah di tempat pembuangan sampah. Yang seharusnya yang dulunya diprogramkan menjadi ruang terbuka hijau. Tapi saat ini malah menjadi tempat sampah. Nah, ini menjadi permasalahan. Seharusnya UMKM ini ada tempat
Ada tempat, setiap kelurahan dan desa ini ada tempat khusus yang tidak periode. Periode ini maksudnya dalam 1 minggu sekali diadakan, malam Sabtu dan malam Minggu saja. Tidak seperti itu. Seharusnya lapangan bola Mereka itu ini akan ingin, hidup, ya. ya, mereka ini ingin hidup, bukan ingin periode. Kalau dalam 1 minggu itu hanya, kalau satu minggu itu hanya dilakukan 2 hari, mereka nih hidup 1 minggu loh. Mereka nih hidup 7 hari. Mungkin karena cukup hasilnya itu. Nah, untuk menahan 1 minggu, ini yang jadi permasalahan. Nah, seharusnya pemerintah daerah memikirkan ini. Cari posisi yang pas setiap kelurahan itu, atau pihak kelurahan ini mengajukan, ini loh, kami akan membuka pusat kuliner kepada pemerintah daerah. Atau diserahkan kepada swasta. Nah, swasta yang mengelola atau pihak ketiga yang mengelola. Pihak ketiga. Silakan. Di sana pihak ketiga silakan mengelolanya. Tapi menjamin bahwa tempat ini mampu dikunjungi oleh masyarakat atau konsumen. Tidak memilih seandainya di kelurahan baru, tidak memilih yang di ujung. Kan tidak mungkin Ini didatangi. seandainya Ya. ditunjuk sebagai untuk pengelola kuliner di pasar baru. Kira-kira kayak saudaraku Mas Amin mampu tidak membangkitkan kelurahan baru ini untuk menjadi pasar kuliner? Nah, kita ya, kalau ini pertanyaan yang sebenarnya dari dulu sudah kita lakukan. Ya. Kelurahan baru ini dulu pernah hidup. Mohon maaf, Ya. untuk sekarang bukan kami menyatakan tidak hidup. Tapi untuk sekarang ini adalah stagnan, jalan di tempat. Jalan tak jalan, maju tak maju ini. Dulu sempat Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja, Kelurahan Sidorijo, Madurijo. Sempat iri dengan kelurahan baru ini. Karena berdirinya pasar dadak. Karena berdirinya pasar dadakan, berdirinya kuliner. Hampir setiap hari kita adakan hiburan Ya. untuk menunjang ini, untuk menunjang semua Majulah kegiatan. Kelurahan baru. Setelah berganti pejabat kelurahan ini dengan kebijakan yang berbeda, bergantinya kebijakan pemerintah daerah, maka kegiatan-kegiatan kuliner, kegiatan-kegiatan yang menunjang ekonomi masyarakat di kelurahan baru ini mentah. Akhirnya saat ini kelurahan baru iri dengan kelurahan lain. Sebenarnya tempatnya sangat strategis itu. Ini luar biasa. Kelurahan baru ini banyak sekali peluang, banyak sekali posisi dan tempat yang memang mudah dijangkau oleh masyarakatnya. Nah, inilah yang saya berharap dalang-dalang pihak ketiga ini, ini saya sebut dalang. Dalang-dalang pihak ketiga ini coba berkomitmen dengan pemerintah kelurahan. Datangi, ajukan apa yang diinginkan, apa yang diminta. Saya yakin dan percaya kalau ini untuk membangkitkan ekonomi masyarakat atau UMKM tadi, saya yakin dan percaya pemerintah daerah akan mendukung. Masyarakat bisa maju. Masyarakat pasti akan maju. Tapi saat ini terus terang, yang memang peluangnya sudah ada, yang tempatnya sudah ada, tapi malah justru difungsikan untuk lain, untuk kepentingan lain. Bagaimana ekonomi? Salah satu contoh lah kita. Banyak akhirnya tumbuh pedagang-pedagang kecil kita, UMKM kita tumbuh di pinggiran-pinggiran jalan. Yang akhirnya mengganggu lalu lintas, ruang parkirnya tidak ada. Akhirnya parkirnya sembarangan. Pendapatan daerah tidak ada untuk parkirannya. Akhirnya terbengkalai. Nah, dan saya juga berharap kepada pemerintah daerah. Ini banyak pada saat menjelang musim panas, mohon maaf sekali lagi, supaya di media Kalimantan TV ini mampu menyampaikan kepada pemerintah daerah, yang ditakutkan pemerintah daerah adalah polusi udara, asap pada saat musim panas. Polusi panas. Tapi kita di depan mata kita sendiri, polusi asap ini sering terjadi di Jalan Pangeran Antasari, rumah makan ini. Kalau bertepatan dengan angin yang kencang, asapnya itu turun ke bawah dan itu mengganggu pandangan. Dan pola parkir yang semraut ini akan selalu membuat kemacetan di daerah situ. Nah, ini kami berharap peran serta pemerintah, semuanya kita serahkan kepada peran serta pemerintah. Kalau masyarakat turun tangan, ini akibatnya fatal. Makanya sebelum masyarakat ini turun ke jalan, pemerintah daerah harus menyikapi beberapa isu yang ada di Kota Toreng Barat ini. Toreng Barat ataupun provinsi. Isu-isu yang mungkin mengganggu kekondusifan kita, tolong disikapi. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, bukan hanya sebatas UMKM. UMKM yang ada di Pangkalan Bun Pak ini sudah menjerit. Ini harus disikapi.
Jangan diam. Iya, harus secepat. Jangan dipaksakan mereka harus berbuka di sana. Jangan dipaksakan. Kasihan mereka. Mereka punya modal kecil. Mau pinjam kemana? Tidak ada sudah. Terus, masalah kontraktor, isu yang berkembang. Disikapi. Masalah UMKM yang per periode ini harus disikapi. Tetapkan setiap kelurahan itu. Setiap kelurahan. Ada tepat. Bagi setiap kelurahan ini ada UMKM-nya. Ada UMKM-nya masing-masing. Jadi hidup. Jadi tidak serta-merta UMKM yang sudah seperti biasa ini dilakukan per periode ini. Tidak hanya itu-itu saja. Mungkin Kelurahan Raja punya UMKM sendiri. Nah, dan ini, kalaupun itu diserahkan kepada pihak ketiga, tidak mencekik dengan biayanya. Biaya pendaftaran, biaya pelaksanaan, tidak mencekik. Tapi kalau dikelola oleh pemerintah daerah, maka ini pemerintah daerah punya keuntungan dari sisi parkir. Dari sisi umpamanya sewa kontainernya. Pemerintah daerah harus menyiapkan fasilitas ini. Kontainer siapkan. Kalau cuma disiapkan tapi tempat tidak ada, percuma juga. Tempat ada tapi fasilitas tidak disiapkan, percuma juga. Nah, fasilitas ini yang menunjang fasilitas ini ada tempat parkirnya mudah, luas, tidak semraut akhirnya. Nah, ini harus. Jadi pemerintah daerah harus menyikapi isu. Karena bagaimanapun saat ini adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan adalah kunci utama semuanya. Banyak terjadi perampokan. Kota Waringin Barat ini dari dulu tidak pernah terjadi perampokan ataupun begal di jalan. Tapi sekarang sudah sering terjadi. Kenapa? Karena ekonomi di Kota Waringin Barat ini sudah mulai sulit. Dulu orang berlomba-lomba ke Kota Waringin Barat ini. Karena mudahnya mencari sumber kehidupan. Tapi untuk saat ini, mereka berusaha berlomba-lomba merantau ke tempat lain. Nah, ini menjadi permasalahan. Harus disikapi dengan bijak. Kapan perlu pemerintah daerah, instansi terkait, lakukan kopi morning. Lakukan. Minum kopi pagi, malam. Lakukan pertemuan dengan masyarakat. Lakukan pendekatan. Baik itu kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari pemerintah daerah, ataupun dinas-dinas yang lainnya, lakukan pendekatan kepada masyarakat. Apa sih yang menjadi keluhan masyarakat? Sebelum masyarakat ini turun ke jalan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Lakukan pendekatan yang humanis. DPR, tugas DPR melakukan legislasi dan pengawasan. Gunakan fungsinya itu, lakukan pengawasan sesuai dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Lakukan fungsi pengawasan ini. Mohon maaf, tidak hanya diam saja di tempat, menerima saja laporan, tapi harus bagaimana bisa menjemput bola. Ini saya hanya bisa melihat menunggu. Nah, sementara masyarakat ini pun menunggu. Karena mereka percaya, masyarakat ini menunggu kenapa? Mereka ini percaya bahwa mereka punya wakil. Bahwa mereka ini punya wakil. Udahlah, kita jangan banyak berkomentar. Wakil kita ada. Akhirnya terdiam. Akhirnya stagnan. Akhirnya tidak ada pergerakan apapun. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mohon dengan sangat. Badan lembaga DPR, pemerintah daerah, instansi vertikal terkait, tolong ini lakukan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Undang mereka. Atau kapan perlu jangan diundang. Undang mereka pada tempat yang tertentu, tapi yang tidak pada tempat mungkin di pemerintah daerah, atau di aula mana, atau di gedung DPR, tidak. Tapi pemerintah daerah yang langsung turun ke lapangan, mencari tempat di mana layak untuk melakukan pertemuan. Undang masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini, kita datang rumah ke rumah, mungkin dia sangat... Waduh, masyarakat itu kuncinya adalah, yang pertama, kuncinya bukan uang. Mendapat senyuman dari pejabat itu sudah luar biasa. Apalagi anggota dewan yang kita... Nah, apalagi anggota DPR yang kita dukung nih. Dapat senyumnya itu udah luar biasa. Apalagi langsung dapat teleponnya ini. Itu bangganya luar biasa. Nah, jadi pejabat masyarakat ini tidak semua. Tapi memang tidak munafik. Masyarakat butuh uang. Tapi tidak semua seperti itu. Butuh pekerjaan. Mereka butuh pekerjaan, butuh komunikasi, butuh yang humanis. Kalau ini tidak dilakukan, masyarakat berontak. Masyarakat berontak. Kobar ini tidak boleh disulut.
Kalau sudah disulut, bukan cuman kita nih bensin lagi. Kita nih Pertamax turbo. Dari jarak sekian meter saja, sudah menyambar apinya. Nah ini yang perlu kita jaga. Yang perlu kita jaga. Saya mohon maaf, saya sebagai pelaku. Saya sebagai pelaku, tapi saya terus terang. Saya hanya mendengarkan masukan saat ini. Tapi tempat saya mengadu ke siapa? Sementara pemerintah daerah pun tidak mau dengar omongan kita. Coba melewati jaringan atau penyiaran dari Kalimantan TV ini, kita menyampaikan aspirasi kita supaya kita ini didengar oleh masyarakat luas. Inilah keluh kesah dari tokoh masyarakat Kota Waringin Barat. Iya, jadi saya terus terang, saya tidak menokohkan diri. Saya tidak menokohkan diri bahwa saya adalah tokoh masyarakat, tidak. Tapi saya hanya menyampaikan apa sih keinginan masyarakat. Ini banyak desa-desa yang tidak tembus listrik. Desa-desa yang sampai saat ini tidak terjamah. Salah satu contoh, Desa Sulung, Kenambui, Rangda, Umpang. Ini selalu melewati jalan perusahaan. Rangda sudah disiapkan jalur untuk punya jalan sendiri. Cuma berapa belas kilo. Nah, tapi cuman itu kurang lebih sekitar berapa belas kilo, 15 atau 17 kilo itu. 14 kilo kalau nggak salah. Tapi sampai saat ini pun tidak ada sentuhan. Mereka bergerak sendiri. Hanya dengan janji-janji saja. Nah ini, bahkan mereka listriknya pun ikut perusahaan. Dan ini, hak mereka terkekang akhirnya. Karena mereka menggunakan fasilitas pihak perusahaan. Haknya terkekang akhirnya. Nah ini yang menjadi menjadi acuan kita. Apa sih saat ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah? Yang pertama, pemerintah daerah harus menyelesaikan tapal batas. Sampai saat ini tapal batas di Kota Waringin Barat ini belum tuntas secara keseluruhan. Itu apa sebabnya itu? Kok sampai berlarut-larut 20 Jadi tahun tapal batas ini sebenarnya hal yang mudah kalau memang ada keinginan. Antara desa dengan desa yang lain ini, sudah ada kesepakatan sudah. Kalau antara desa-desa, antara kecamatan dan kecamatan, ini kan kalau antara kecamatan dan kecamatan, ini kan kerjaan pemerintah juga nih. Ya. Karena antara kecamatan. Dari zaman dulu sudah ada. Ya, ini tinggal keputusan kecamatan. Kalau tidak memberikan keputusan, kenapa ini berlarut? Mohon maaf, kemungkinan anggarannya kurang nih. Kemungkinannya nih. Kalau anggaran itu kan rasanya kalau sudah ACC desa ini sama desa ini sudah sepakat itu kan tidak pakai anggaran rasanya. Sebenarnya, nah ini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya tapal batas ini adalah mencerminkan sukses dan berhasilnya pemerintahan. Iya, seharusnya. Ini adalah kunci. Jadi dia bisa membagi wilayahnya masing-masing kan? Kalau ini sudah dibagi tadi, wilayahnya sudah dibagi, dan desa, kelurahan, kecamatan bisa dimekarkan, maka APBD kita akan menambah. Ini secara otomatis. Hukum keuangan daerah itu seperti itu. Makin banyak kecamatan, makin banyak desa, maka akan banyak dana APBN peluang masuk. APBN nih akan masuk. Masa kita ini Kota Waringin Barat adalah kabupaten induk kalah dengan Lemandau. Kalah dengan Lemandau. Lemandau berapa kecamatan? Lemandau kalau nggak salah, kalau nggak 12 berapa? Loh, kita ini tetap 6. Nah, kita ini dari yang kita pecahkan Lemandau itu kecamatan sendiri dulunya. Lemandau, Kembali tetap ke 6. Lemandau, Sukamara. Ya. Tetap 6. Nggak ada bertambah. Iya, makanya kita bingung. Kalau seandainya ini mampu kita tingkatkan, kita tambah kecamatan ini. Kalau kita hitung dari jumlah penduduk, untuk kelurahan baru saja, untuk kelurahan baru itu mampu untuk didirikan satu kecamatan. Dipecat jadi satu kecamatan lagi. Iya, melihat dari jumlah penduduknya. Ya. Itu satu kecamatan. Kenapa ini tidak dilakukan? Kenapa ini tidak dilakukan? Ini kan potensi nih. Kelurahan baru nih potensi. Kalau seandainya ini dilakukan, maka APBN akan mengucur lagi. Kita ini minimal kecamatan yang ada di Kota Waringin Barat nih, minimal bisa terjadi 12 sampai dengan 14 kecamatan kita. Kayak Banteng kan bisa kecamatan sendiri. Banteng bisa. Lada itu bisa kita buat menjadi 2 kecamatan. Kumai itu bisa dijadikan 2 kecamatan. Kecamatan pesisir pantai dan kecamatan Kumainya. Bertambahnya kecamatan, maka bertambahnya uang APBN. APBN yang akan masuk itu kan bertambah secara otomatis. Ini pandangan kita kenapa sangat lambat untuk membuka. Nah, dulu sempat dicabut. Tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk pemekaran ini. Makanya dulu banyak
yang kabupaten dimekarkan, kabupaten karena diberikan peluang oleh pemerintah pusat. Nah sekarang ini sudah tidak lagi, dicabut lagi. Tapi hanya untuk pemekaran kecamatan ini diperbolehkan. Desa boleh. Tidak ada larangan, tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Untuk melarang itu. Sekarang sudah. Boleh. Nah sekarang ini kita untuk menjaga itu. Untuk bagaimana wilayah kita ini bisa menjadi ramai. Bisa menjadi pusat perhatian pemerintah pusat. Mekarkan dulu semuanya. Nah terus kenapa sekarang? Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat menutup peluang transmigrasi. Karena bagaimanapun penduduk Kota Waringin Barat yang sudah terdata ini saja banyak yang belum mendapatkan fasilitas. Belum mendapatkan fasilitas, kepemilikan tanah belum ada. Sertifikat masih banyak kosong. Sertifikat banyak yang kosong, bahkan banyak yang tumpang tindih. Nah, bagaimana kalau kita menerima penduduk dari luar, penduduk transmigrasi dari luar ini, bagaimana? Diberi sertifikat, diberi bantuan. Diberi. Sementara penduduk kita ini, kita ngurus sertifikat aja dengan biaya tinggi. Jangan karena sertifikat, surat keterangan kepemilikan tanah aja, izin penggarapan saja kita susah. Harus mengeluarkan uang sekian. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan. Selesaikan dulu tapal batas. Setelah selesai tapal batas, mekarkan kecamatan dan desa. Perbanyak. Ini kita lihat Kelurahan Baru, Kelurahan Mandawai, Desa Karanganyar, sampai saat ini belum juga definitif. Desa Natai Baru, Desa Natai Pelingkau, apa? Menjadi permasalahan. Kalaupun ada kendala, bantu pemerintah daerah. Bukan diserahkan kepada tim. Ya. Tim desa tahunya apa sih? Tahunya selesai. Selesai sudah diserahkan. Nah, kalau ada kekurangannya, pemerintah daerah lah yang melengkapi. Apa yang kurangnya? Nah, itu seharusnya. Seandainya, kurang lengkap dengan tapal batas ya. Yang udah pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang berkuasa. Karena sudah ada kesepakatan. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, inilah yang jadi sekarang permasalahan Kota Waringin Barat ini memang banyak masyarakat sudah tidak pedulilah dengan permasalahan-permasalahan ini. Tapi setiap kita duduk di warung kopi, kita duduk nongkrong dengan kawan-kawan, kita duduk sambil mancing, bahkan kita duduk di tempat hiburan atau di tempat hiburan malam, umpamanya di kafe-kafe, banyak yang menyampaikan ke kita permasalahan ini. Menyampaikan bagaimana sih Kota Waringin Barat ini bisa maju. Kenapa sih Kota Waringin Barat ini seperti ini saja. Jadi kenapa sih tapal batas kami ini belum diselesaikan? Kenapa sih UMKM ini tidak berkembang? Nah inilah yang menjadi permasalahan. Nah makanya melalui media Kalimantan TV ini kita berusaha pemerintah daerah bisa menanggapi hal ini. Hal ini bukan keluar dari hati kita. Hal ini keluar dari unek-uneknya masyarakat yang kita menyampaikan. Saya hanya sebagai penyambung lidah. Menyampaikan ini. Kalaupun pemerintah daerah ingin bertemu, ingin berdebat dengan kita, ingin komunikasi dengan kita, silakan, tidak masalah. Silakan. Jadi bagaimanapun, ada beberapa hal yang kita sampaikan tadi, tolong ini tindak lanjutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dulu. Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.